Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Saya mahasiswa semester 4 dari Universitas Terbuka UPJJ Jakarta. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk mereview dan membedah untuk pengerjaan tugas saya mata kuliah pemrograman berbasis web. Jadi untuk tugas kali ini, tugas 1 ini kita diberikan tugas untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka yang dilakukan oleh UT Daerah. Pada tugas ini mahasiswa berfokus pada proses pada front end-nya tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktek ini. Dan juga jadi untuk praktek kali ini tugas praktek kali ini lebih fokus ke front end-nya ya, yaitu pada bagian HTML, CSS sama JavaScript-nya gitu kan. Tujuan dari tugas kali ini kita diminta untuk membuat 4 buah halaman website yang saling terhubung. Di antara keempatnya itu yang berupa, yang pertama itu adalah halaman login, yang kedua adalah halaman dashboard menu, yang ketiga itu adalah dashboard tracking atau pengiriman ya, tracking pengiriman, dan yang keempat adalah web halaman informasi stok bahan ajar. Jadi keempat syarat ini, keempat web ini harus kita buat dengan memperhatikan poin-poin struktur file dan juga poin-poin penilaiannya yang seperti struktur HTML-nya, desain CSS, terus JavaScript-nya, validasi form dan alert, modularitas file dan struktur file, serta kreativitas. Oke, jadi langsung saja kita mulai ya. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang struktur dan sistematika dari proyek yang saya buat dari tugasnya ini. Jadi saya telah membuat satu folder yang bernama tugas praktek Sita ini untuk menampung semua shortcode short file dari HTML, CSS dan JavaScript saya serta asetnya yang saya gunakan. Terus saya memisahkan dari semua file tadi berdasarkan fungsinya. Jadi HTML atau kerangka dari websitenya ini saya taruh di luar semua, dari index, dashboard, stock, dan tracking. Lalu saya buat subfolder bernama CSS untuk menaruh file CSS nya, dari CSS untuk kulit untuk HTML kita. Lalu saya juga buat subfile bernama JS untuk kita menaruh, pertama pasti data dump ya, yang kita dapat dari tutor kita sebagai data pengganti database kita untuk tugas kali ini. Lalu juga file script JS yang sebagai nanti script interaksi dari web kita gitu. Lalu saya juga tambahkan subfolder aset ini untuk menampung semua logo-logo aset seperti logo, foto, dan lain-lain gitu, yang nanti akan kita gunakan untuk menambah tampilan dari website kita gitu. Jadi kenapa kita bisa kayak gini? Tujuannya tentu saja untuk mempermudah dalam kita nanti editing atau update, atau misal kita ada perubahan lain-lain, jadi kita sudah terarah, terstruktur gitu, tersusun, lebih mudah untuk melakukan editingnya gitu. Lanjut, kita mulai kita mulai breakdown untuk alur dari keempat halaman ini ya. Pertama, kita masuk ke bagian index HTML atau bagian ke login HTML ini ya. Untuk halaman index HTML ini kan merupakan gerbang utama ya. Jadi bagian utama yang akan tampil awal ketika si webnya ini dijalankan. Di bagian HTML ini
di bagian login index HTML ini saya membuat sebuah form sederhana saja. Ini menggunakan form sederhana dengan ID. Kita membuatnya itu dengan menggunakan ID email dan password. Ini untuk nanti bahan untuk form loginnya nanti yang akan kita pakai. Lalu tentu saya juga menambahkan tombol berupa submit button. Ini untuk nanti kita masuk ke akses loginnya ya. Coba ini kita preview dulu live-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi di sini saya menggunakan dua form yaitu form untuk memasukkan email dan memasukkan password yang ini ya. Jadi ini untuk form untuk memasukkan email dan untuk memasukkan password. Lalu saya juga menambahkan hyperlink untuk lupa password dan daftar. Ini sesuai dengan tugas yang diminta di bagian login, karena di sini kita diminta untuk menambahkan tombol lupa password dan daftar ya yang dimunculkan. Nah, ini saya sudah munculkan lupa password dan daftar di sini. Oke. Nah, untuk CSS-nya, untuk kulitnya di bagian index HTML ini, saya itu menggunakan kelas untuk halamannya di bagian login page, dimana saya menggunakan background polos berwarna putih. Nah, terus saya menggunakan tipe display stylenya itu kita kasih flex, dan rata-rata kontennya itu saya atur di bagian tengah agar memastikan formnya ini selalu berada di tengah, baik saat dia dirotasi vertikal maupun horizontal. Jadi dia tetap berada di tengah pada kondisi apapun gitu. Dan untuk JavaScript-nya, untuk interaksi di bagian login page-nya itu saya membuat saya menggunakan elemen get by ID ya. Tentu saja untuk get by ID dari email dan password yang terdapat di data.js ini. Nah, email dan password. Jadi kita pakai by ID-nya untuk dipakai untuk dimasukkan ke dalam proses login ini. Nah, nanti kita menggunakan fungsi pencocokan. Jadi di sini kita menggunakan fungsi pencocokan. Apabila ditemukan email dan passwordnya, maka nanti JavaScript akan menjalankan alert berupa login berhasil, selamat datang, ini pop up, dan saya tambahkan user nama, yaitu mengambil nama dari data ini, dari data yang di JS, sehingga nanti saat di login kan dia akan muncul pop up selamat datang berikut nama user yang sedang login. Lalu untuk else-nya, untuk negatifnya, saya membuat alert email atau password yang Anda masukkan salah. Jadi ketika coba saya login di sini, ini menggunakan data yang satu ya, yang Rina UTAC dan Rina 123, maka dia akan masuk. Coba kita klik. Nah, dia masuk dan muncul pop up login berhasil, selamat datang, berikut bersama ditambah dengan nama dari usernya gitu. Oke, nah terus apa jadinya kalau kita misal saya masukkan data sembarang yang tidak terdapat di file JS-nya, data JS, file dump-nya, itu maka dia akan muncul pop-up. Nah, email dan password salah. Nah, berarti ini untuk JavaScript kita yang saya buat ini telah berhasil ya. Dia fungsi true dan false-nya berjalan dengan normal. Lalu untuk fungsi interaksi di bagian link lupa passwordnya, saya juga menambahkan, jadi agar tidak terlihat seperti blank saja ketika
link lupa password dan daftar ini klik, saya menambahkan elemen add listener. Jadi ketika si link tersebut diklik, maka dia akan memunculkan alert dengan teks fitur lupa password itu belum tersedia dan fitur daftar akun belum tersedia. Ini coba kita cek. Saat kita klik lupa password, nah maka dia akan muncul pop-up fitur lupa password belum tersedia. Begitu juga dengan fitur daftar yang belum tersedia, gitu ya. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke bagian dashboardnya. Jadi ini saya ganti loginnya ya. Kita ganti ke pakai data yang tadi satu atas nama Rina ya. Kita coba login. Nah ini sukses. Nah untuk bagian dashboard ini saya simple saja karena emang ini hanya sebagai tugas ya. Di sini saya cuman kasihkan info teks saja berisi heading dashboard utama, lalu sambutan dan tutorial penggunaan, yaitu kita tambahkan teks gunakan menu navigasi di atas untuk mengakses fitur, yaitu navigasinya tracking, pengiriman dan stok bahan ajar. Untuk source kodenya di sini tentu saja di bagian headernya, ini bagian body saya menggunakan navbar ya, navbar. Terus saya mengupload logo, ini saya tambahkan logo untuk UT-nya di sebelah kiri ini. Dan di sini saya menggunakan navbar link biasa yang berisi dashboard, tracking dan stok yang akan kita tampilkan di sini. Dashboard, tracking, pengiriman dan stok bahan ajar ya. Jadi ini akan menghubungkan antar file HTML saya gitu. Nah untuk isi dari konten dari dashboardnya saya hanya menambahkan heading 1 dashboard utama dan juga kata selamat datang ini gitu. Oh ya, sama ini saya nambahkan ekstra navigasi itu untuk greeting ya, greeting. Jadi ini greeting nanti akan menyambut dari usernya yang sedang login, lalu time lokalnya untuk mengetahui waktunya, dan tentu saja tombol logout ini untuk keluar ya. Untuk dari sisi CSS nya di bagian dashboard ini saya tetap sama menggunakan background berwarna putih dan displaynya kita blok, jadi agar menutup semua CSS yang dari login tadi ya. Lalu untuk bagian navigasi, nah bagian navigasi ini kita menggunakan teks berwarna putih agar terlihat, dan backgroundnya berwarna hitam jadi agar kelihatan kontras ya. Untuk waktu lokal kita juga pakai di sini, dia yang akan update setiap 1 per detiknya gitu ya. Untuk bagian JavaScript-nya di bagian dashboard ini kita masih sama menggunakan elemen ID. Jadi kita menggunakan get element untuk mendapatkan nama user, lalu kita simpan ke local storage ya. Jadi nanti ketika dia login maka akan muncul namanya di bagian navbarnya sini gitu. Untuk jam lokal ini saya membuat fungsi update waktu yang mana dia formatnya itu adalah 2 digit jam, 2 digit menit dan 2 digit detik itu. Dengan formatnya itu untuk ini saya pakai 24 jam ya, jadi bukan yang 12 AM atau PM gitu, saya set false agar format waktunya itu sampai ke 24 jam gitu.
Untuk local time-nya tentu kita set ke ID ya, karena kita pakai local ID. Untuk intervalnya ini kita pakai 1000 milisecond, jadi waktunya itu akan update setiap detik gitu. Untuk fungsi logout, yang tombol logout ini saya membuat fungsi biasa yang nanti dia menggunakan button add listener ya. Jadi ketika dia diklik, otomatis dia akan menghapus nama yang ini get ID, nama dari usernya dia akan menghapus, lalu dia akan muncul pop up Anda telah logout, dan akan mengembalikan halaman Windows ke bagian halaman jendelanya ke bagian indeks HTML login tadi. Coba kita logout ya. Jadi kalau kita klik logout, nah maka pop up Anda telah logout ini akan di pop up, akan muncul, dan dia akan mengembalikan ke jendela indeks HTML lagi. Nah seperti ini. Sebentar. Siap. Oke. Lalu ini untuk fungsi dashboard ya. Dashboardnya jadi halaman awal seperti ini aja yang saya buat. Mungkin nanti kedepannya bisa mungkin ditambahin background atau ditambahin fitur lain agar lebih interaktif ya, karena ini karena cuman untuk sederhana, jadi makanya saya cuma buat polos kayak gini. Lanjut ke halaman tracking. Jadi untuk halaman tracking, coba klik halaman tracking. Nah di sini saya halaman tracking ini untuk bagian HTML atau kerangkanya saya masih menggunakan ya pasti kalau untuk navigasinya ini pasti dibagi sampai saya pakai terus untuk halaman dashboard, tracking, dan stock manager ini saya pakai navigasi yang sama ya, biar tetap runtut dilihatnya. Lalu di bagian tracking ini saya pakai sambutan, saya pakai teks, terus saya pakai form juga, penggunaan form untuk input nomor delivery ya, sesuai dengan tugasnya. Yang bagian ini dashboard menu untuk pencarian itu inputnya adalah nomor delivery order ya, makanya di sini kita juga saya buat form untuk input nomor delivery order gitu. Saya juga saya kasihkan placeholder agar user itu mudah atau terbantu untuk menginput nomornya. Jadi sudah tahu nomor referensinya. Jadi misalnya contoh, dia akan muncul di sini ya sebagai bantuan agar mudah memasukkan nomornya gitu. Selain dari formnya, tentu saja saya tambahkan button ya, tombol bertipe submit ya, untuk memproses nanti nomor dari delivery-nya gitu. Jadi lanjut kita ke bagian styling. Untuk styling dari halaman tracking ini saya buat si halaman trackingnya ini agar dia sejajar dengan si nomor delivery-nya. Jadi tombol sama nomor delivery-nya ini sama input nomornya itu saya buat sejajar, jadi enggak di bawah form input nomor delivery-nya ya, jadi di sampingnya gitu. Jadi dia akan menyesuaikan inputnya. Untuk tombol pencarian ini saya buat lebarnya auto agar dia menyesuaikan nanti dengan sisa dari space yang dibuat dari nomor delivery order ya gitu. Nah untuk hasil trackingnya itu nanti saya pakai script di sini untuk tracking halaman. Itu kita pakai menggunakan ID, tentu yang kita pakai itu adalah nomor DO dan hasil tracking. Jadi kita akan ambil datanya dari si nomor DO dan status.
yang akan kita ambil dari data JS ini. Jadi di bagian data tracking ini nanti akan kita ID nomor DO ini yang akan kita jadikan untuk patokan pencariannya. Saya juga tambahkan di sini untuk memunculkan data nama, data ekspedisi, dan data tanggal kirim serta data total dari pesanannya. Semuanya itu pasti di data yang ada di DAM data.js ini. Jadi coba saya ini jalankan. Kita coba ambil data dari yang nomor tracking ini ya, yang pertama ini ya. Ini akan kita coba buat jalankan di sini. Kita paste. Maka nanti akan muncul hasil acak dengan komplit dengan nama penerima, tanggal kirim, total pembayaran, dan ekspedisi sesuai dengan script yang kita buat ya. Jadi nama, ekspedisi, tanggal kirim, dan total ini kita munculkan semua. Oke, nah lalu nanti riwayat perjalanannya, riwayat dari perjalanan ini dia akan track dari history dari riwayat HTML. Jadi dia akan mengambil data dari si data perjalanan di sini. Si HTML, si JavaScript-nya akan mengambil data dari data perjalanan sehingga akan ditampilkan di HTML dengan sebentar. Gitu, jadi ditampilkan dengan riwayat yang sesuai dengan DOM dari JavaScript gitu. Lalu di JavaScript-nya juga saya tambahkan ya untuk hasil negatifnya. Jadi ketika nomor DO itu tidak sesuai atau tidak ditemukan, maka dia akan memunculkan pop-up data tidak valid atau tidak terdaftar. Saya coba saya isi dengan nomor asal ya yang tidak terdaftar, maka dia akan memunculkan data tidak temukan pop-up ya dengan nomor delivery order tidak valid atau tidak terdaftar. Nah ini sesuai dengan yang kita buat untuk datanya berdasarkan CSS nya juga gitu. Jadi untuk tracking pengiriman itu hanya seperti ini saja, dia hanya form kosong, lalu ketika kita masukkan input form dan kita gunakan tombol submit, maka dia akan mengambil data dari kita menggunakan JavaScript untuk mengambil data dari DAM.js ini berdasarkan nomor DO nya, lalu nanti kita tampilkan semua statusnya mulai dari nama, status, ekspedisi, tanggal kirim, paket, total sampai ke riwayat perjalanannya. Itu akan kita tampilkan di sini secara reverse ya. Jadi yang terbaru akan kita taruh di bagian atas, bagian sini gitu. Oke, sip. Ini untuk tracking HTML. Lalu kita ke stok HTML. Bagian stok bahan ajar ini, nah saya membuat tabel ya, tabel sederhana seperti ini yang berisikan 5 tab untuk menampilkan kode barang, nama barang, jenis, edisi, dan stok di sini. Jadi, di sini saya membuat sebuah tabel ya, berisikan kolom kode barang, nama barang, jenis, edisi, dan stok sesuai yang di ini ya. Untuk CSS-nya, CSS bagian tabelnya, di sini saya nggak menggunakan garis ya, jadi saya cuman tampilkan saja semuanya.
langsung polosan seperti ini tanpa kita tambahkan border gitu, karena sederhana. Lalu untuk bagian JavaScript-nya, untuk bagian interaksinya di halaman stock ini saya menggunakan metode untuk memuat data stock dari bahan ajar tadi, membuat fungsi memuat data stock, lalu kita masukkan ke dalam si HTML-nya ya, pakai ini, pakai fungsi inner. Lalu secara otomatis nanti dia akan kita membuat fungsi untuk membuat elemen baru yang berisi untuk memuat dari data JS ini, data data bahan ajar ini kita akan ambil dari data bahan ajar ini, lalu dia akan membuat sebuah elemen baru yang nanti berisi item, nama barang, dan lain-lain gitu. Setelah ditambahkan berupa baris, lalu kita akan muat ke bagian data stock di sini. Jadi semua data yang ada di DAM data ini bisa kita muat semua gitu ya. Dan untuk tambahannya ini, untuk DOM-nya, untuk interaksi DOM-nya ini saya tambahkan fungsi tambah stok baru di bagian atas dari tabel ya. Nah ini untuk ini contohnya aja, ini langsung saya isi di bagian scriptnya aja ya. Jadi nanti ketika si tombol tambah stok ini kita klik, tombol tambah stok baru ini klik, maka si JavaScript akan menjalankan fungsi untuk membuat data baru dengan item yang telah ditentukan di kode barang, CSS ke 1, nama barang, terus jenis barang, edisi, dan stok. Ini akan ditambahkan baru dan akan di-push. Jadi dia akan nanti akan ditaruh di bagian atas dari tabel kode barang ini gitu. Contohnya ini coba saya add, saya klik. Ketika saya klik, nah dia akan muncul pop-up dari satu data baru telah ditambahkan ke tabel ini, dia muncul. Lalu data, nah data yang kita buat tadi ini, yang data baru ini otomatis akan ditambahkan ke bagian atas karena kita menggunakan fungsi push ya. Jadi data baru kita akan taruh di bagian atas dari data bahan ajar. Jadi kita sudah mengedit, menambah dari data DAM JS ini untuk sementara gitu ya. Oke, mungkin itu. Nah untuk variasinya mungkin ya yang saya buat tentu saja penambahan stok ini, lalu pemberian logo ya di bagian navigasi, serta di bagian login ini saya buat logo. Jadi saya muat logo yang ada di aset ini, saya muat menggunakan ini ya, image source ini ya, saya muat untuk sebagai logo. Dan untuk CSS nya, logonya itu untuk loginnya saya menggunakan lebar 150 pixel, dan untuk tingginya saya ini buat auto, jadi nanti dia bisa menyesuaikan dengan tinggi dari halamannya. Dan untuk margin bawahnya, jaraknya itu saya atur 1,5. Untuk bagian navbar itu logonya saya buat kecil seperti ini di samping kiri. Jadi bagian logo, nah ini saya letakkan di samping kiri dari header navnya aplikasi Sita. Dengan CSS nya itu saya membuat tingginya sebesar 70 pixel dan lebarnya itu saya set ke auto agar menyesuaikan. Lalu alignmentnya saya bikin di tengah. Background dari warnanya ini saya buat putih, saya taruh warna putih karena sebelumnya tanpa saya kasih background itu
warnanya menyatu ya, karena emang basic warna navbarnya saya pakai hitam dan logonya ini, logo UT ini juga warnanya biru tua, makanya jadi tidak terlihat jelas logonya. Maka dari itu saya tambahkan background color berwarna putih agar terlihat kontras. Lalu saya juga tambahkan border radius untuk memisahkannya, jadi biar terlihat perbedaannya ya, jadi terlihat kontras itu agar logonya tampil seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan tugas satu saya kali ini. Jadi secara aspek poinnya itu struktur HTML yang semantik dan valida lengkap ini saya sudah buat semua secara lengkap dan semantik ya. Jadi saya pisahkan semua berdasarkan fungsinya. Jadi HTML saya jadikan satu, untuk JavaScript-nya saya jadikan satu, untuk CSS atau kulit dari HTML-nya juga saya pisahkan ke dalam folder sendiri, dan asetnya juga saya pisahkan ke dalam folder sendiri. Ini agar mempermudah dalam nanti kedepannya untuk misalnya ada update atau penambahan fitur untuk webnya tersendiri. Untuk desain CSS-nya juga saya sudah buat. Ini desain CSS-nya. Ini saya menggunakan ini saya bodinya saya pisahkan menggunakan body class ya, agar jadi mempermudah untuk membedakan mana body yang dipakai ketika login page dan mana juga yang dipakai ketika dipakai di dashboard, stok dan tracking ya gitu. Jadi saya pisahkan di bagian CSS-nya. Nah, untuk JavaScript-nya, JavaScript sendiri saya sudah buat, dan beberapa penambahan seperti penambahan fitur tadi, penambahan tombol stop ini saya tambahkan di JavaScript. Jadi nantinya ketika ada tambahan stok baru atau apa itu bisa ditambahkan lewat tombol tadi, tombol tambah bahan stok ini itu. Lalu untuk validasi form alert menyediakan feedback saat error ini sudah ada ya. Ini validasinya muncul, dan untuk feedback saat error itu saya juga sudah buat. Jadi misal ini saya buat tidak sesuai data yang ada di DAM.js, yang ada di data JS ini, maka dia akan memunculkan error sesuai ya. Lalu untuk lupa password juga saya munculkan error karena emang belum ada tambahannya, belum ada web halaman dari lupa password dan daftar. Jadi ini sementara saya buat alertnya ya, fitur daftar akun belum tersedia dan lupa password juga belum tersedia. Lalu modularitas file dan struktur file saya rasa juga lumayan. Jadi hubungan antar file, antar halamannya itu saya buat terhubung semua dan dinamis, aman, nggak ada kendala. Nah, untuk penjelasannya juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, mungkin kurang tapi mungkin cukup segitu untuk tugas dari saya. Terima kasih semua atas atensinya. Saya cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.